majikan. Apa kabar semuanya? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja dan bersemangat? Khususnya yang di onsite. Oke, selamat datang di sesi kedua online di hari ini di Rural IC Camp 2022. Kali ini kita ada di sesi kuliah umumnya bareng Bapak Ono Purbo yang akan membahas tentang sejarah gerakan internet komunitas di Indonesia gitu. Ini yang hadir pasti udah pada tahu sih sebenarnya siapa Bapak Pak Ono ini gitu. Tapi sedikit review, Pak Ono ini adalah merupakan pakar teknologi informatika di Indonesia, dan di bulan November 2020 kemarin juga baru dapat penghargaan Postal Award. Betul ya Pak ya? Terima Oleh kasih. Internet Society. Nah, ini diberikan kepada Pak Ono atas kontribusi kepemimpinan dan layanan yang dilakukan. Dedikasi Pak Ono secara terus-menerus terhadap komunitas internet global gitu. Dan selain itu juga Pak Ono ini aktif sebagai penulis, pendidik, dan aktivis juga ya Pak. Boleh ya Pak disebut aktivis ya Pak? Aktivis ya? Iya. Yang aktivisnya Doni BU. Dan ya, seperti yang kita tahu juga Pak Ono dikenal sebagai pionir internet di Indonesia lewat penggunaan teknologi voice over internet gitu. Dan juga Bapak juga banyak aktif juga untuk menggunakan jejaring internet untuk membangun jejaring edukasi pertama di Indonesia ya Pak ya, menggunakan jaringan ya Pak. Seperti itu. Nah, lebih lengkapnya lagi untuk kita lebih mengenal tentang gimana sih sejarah gerakan internet komunitas di Indonesia ini. Untuk waktu dan tepatnya, Bapak Ono, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ica, ada Ibu Erni, ada Bapak Doni BU, ada Bapak Gustaf, semuanya lah terima kasih banyak. Saya langsung share screen aja. Oke. Wih, langsung YouTube salah. Jadi waktu 1 jam. Soal sejarah saya akan bahas sedikit, nggak terlalu banyak. Mungkin saya akan lebih banyak cerita apa ya, esensi atau filosofi di balik sejarah itu. Nanti dari situ kita bisa tarik strateginya. Bagaimana sebuah perjuangan bisa dilakukan dan bagaimana supaya sebuah perjuangan bisa menghasilkan sesuatu yang dampaknya besar. Kira-kira gitu sih. Kalau kita ngikutin langkah aja sih garing kayaknya. Oke. Anda bisa masuk ke wiki saya, onocenter.org/wiki. Oke. Waktu kemarin Gustaf nanya ke saya, ada catatannya nggak? Waktu itu saya jawab kayaknya nggak ada deh. Terus saya lihat-lihat, oh ternyata di wiki gua ada. Jadi silakan masuk ke onocenter.or.id/wiki, terus turun ke bawah sedikit. Nah, di sini ada sejarah internet Indonesia. Nah, ada di sini sih sebenarnya sejarah internet Indonesia. Awalnya jujur, ini tadinya ditulisnya di Wikipedia. Udah gitu dimarahin sama Wikipedia. Saya sempat dimarahin sih, jangan khawatir. ID Wikipedia, gue kasih lihat aja ya. ID wikipedia.org ada. Jadi itu awal-awalnya dan dimarahin. ID wikipedia.org. Akhirnya Wikipedia kan ada moderator segala macam, mereka banyak nge-delete. Akhirnya gue frustasi. Pindah lah bikin wiki sendiri. Emang emang gue tergantung kan, nggak gitu tekniknya. Kalau mau tulis bisa gini, sejarah internet Indonesia gitu. Ini yang awal banget gitu ya. Cuman biasa sih ono kalau nulis kan gelo. Jadi kalau dilihat ini udah banyak di delete abis sih. Jadi ini udah ke delete abis, akhirnya dirubah jadi yang ini. Terus saya dapetin banyak masukan dari teman-teman yang lain. Ada Joshua Baker, ada Merlina Lim, itu orang-orang lama semuanya. Mereka ngasih catatan-catatannya dia juga, jadilah tulisan ini. Di sini saya bikin per 10 tahun kalau nggak salah. Tapi dari 1920 sampai 70, 50 tahun. Jadi awalnya bukan internet aja, jadi lebih ke sejarah teknologi informasinya Indonesia sih sebenarnya. Terus udah gitu, ini beberapa tahun nih, 2 tahun 2 tahun slotnya ternyata.
Ini 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun sampai 2018. Udah gitu Ono nggak sempat nulis lagi, nggak kekejar. Karena udah terlalu dahsyat, udah nggak kekejar. Kenapa uraian sejarahnya banyak di delete ya? Kalau yang di wiki, karena wiki itu ensiklopedia, bukan novel. Kalau non nulis kan kayak novel, jadi di delete. Simple jawabannya sih. Tapi kan ya begitu deh. Nah, karena cuman kasih gambaran aja, internet itu tidak mungkin terjadi kalau nggak ada teknologi yang sebelumnya, misalnya teknologi radio lah, teknologi telepon lah. Jadi kalau kita lihat pra internetnya, ada amati radio, ada paket radio, ada BBS. BBS itu pakai telepon ya. Kita bisa lihat perjuangan teman-teman yang lain, bagaimana cara mereka berusaha bikin jaringan. Kemudian ada UI, Universitas Indonesia, mereka bikin Uninet. Ini alamat pertamanya, IP address-nya. Tahun 1988 mereka bikin Uninet, Inter-University Computer Network. Ini Pak Yos Luhukai, biang keroknya. Uh, Sampai sekarang masih ada sih. Dan ini yang jadi asal muasalnya. Jadi bukan Ono sebenarnya asal muasalnya. Bedanya Ono sama yang lain adalah eh Ono orang miskin, tidak punya proyek, nggak punya duit, nggak punya anggaran. Kalau yang ini anggarannya gede nih, kenceng nih, ini kenceng. Akibatnya bisa punya ini segala macam. Telepon juga mahal karena ngedial kan, pakai pulsa mahal. Ono kagak punya duit. Yang ada kita pakai radio. Jadi sebenarnya ujungnya, fondasi dasarnya bagaimana kita bisa berkembang adalah bagaimana kita ini sebenarnya teknologi policy sih, sebenarnya kebijakan teknologi seharusnya. Bagaimana caranya kita bisa berkembang dengan modal seminimal mungkin, dengan kemampuan seminimal mungkin, tapi bisa berkembang sedahsyat mungkin. Jadi bagaimana kita memaksimumkan kemampuan yang ada dengan uang yang seminimal mungkin. Jadi modal sedengkul mungkin, hasil semaksimal mungkin. Jadi teknologi banyak pilihannya. Ini ada ini telepon. Nah, kemudian bersainglah antara telepon dengan yang bukan telepon. Uh, Jujur pada saat itu list line Telkom nyalahin 24 jam harganya sekitar belasan juta rupiah sih per bulan. Jadi kecepatannya cuma sekitar 14,4 kbps. Kita harus ngeluarin duit gede banget. Jadi nggak mungkin lah, mustahil buat bikin jaringan pada saat itu. Mulai bikin akhirnya milih pakai radio ngoprek. Kalau kita lihat ke sini awal internet Indonesia, namanya bukan internet, kita nyebutnya Paguyuban Network karena ini kaum duafa pada ngumpul. Di sini ada Samik Ibrahim. Samik Ibrahim sebenarnya bagian dari Uninet, UI sih, cuman dia berpihak pada kita kita yang kaum 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 nggak punya duit. Ada Suryono ini sampai hari ini aktif di satelitnya Indonesia. Kita sudah bikin 3 satelit dan Suryono salah satu biang keroknya, sama Pak Isan dari Lapan, ini yang merancang satelit Indonesia yang pertama. Mas Robi Subiakto adalah yang ngajarin kita semua sebenarnya untuk bikin jaringan TCP/IP. Pak Putu dari Deperindak, dan dia yang membangun jaringan di Deperindak. Pak Firman Siregar BPPT, Adi Indrayanto saya ITB. Oke. Nah, terus taktiknya, kalau dilihat taktiknya adalah selalu dibikin tulisan. Nih, Kompas tahun 90-91-an lah. Juga banyak artikel pendek di majalah Elektron, di Himpunan Mahasiswa Elektron ITB tahun 89. Ini majalahnya majalah berkala ya. Majalah Elektron itu berkala, kala-kala terbit, kala-kala tidak terbit juga sih. Gitu. Nah, karena kita kere nggak punya duit, kita dasarnya adalah tukang ngebrek orari. Kita pakai radio SSB, single sideband HF, punya Harya Sudya Pranata. Sudya Pratama. Minggu lalu saya ketemu dia sih. Komputernya masih komputer Apple II milik saya dan belasan mahasiswa ITB waktu itu. Saya masih mahasiswa waktu itu 86, mulai ngoprekin ini. Bagaimana caranya kita bisa ngirim data lewat radio gitu. Jadi kita pakai komputer Apple, kita nyambungin ke radio dan kita ngirim data lewat radio. Gurunya adalah ini, Robi, Pak Saini, Pak Yos,
kita semua berguru ke para beliau itu dan kita mulai on air menyambung. Nah, kemudian saya terus sekolah. Mas Robi yang ngarahin ke saya waktu itu. Mas Robi bekerja di USI IBM, IBM lah, IBM di Jakarta. Terus dia bilang ke saya, bilangnya simpel aja, dia pakai surat, ngirim surat ke saya, no, kamu belajar yang namanya TCP/IP karena masa depannya dari TCP/IP. Jadi suratnya cuma gitu aja sih. Jadi mulai saya belajar TCP/IP di Kanada. Jadi sambil menyelam minum air, lagi sambil sekolah S2, saya belajar itu semua. Terus saya bersurat-suratan sama teman-teman di Indonesia. Surat-suratan awalnya sih pakai surat biasa, tapi lama-lama kita surat-suratannya pakai radio. Jadi saya di Kanada pakai walkie-talkie, sambungin ke jaringannya punya mati radio, sambungin ke jaringan jarak jauh sampai ke Indonesia, terus kita surat-suratannya lewat ini semua. Oke. Akhirnya saya pulang ke Indonesia. Oke. Pulang dan ini berbekal itu kita mulai bikin di sini. Jadi tahun 86, 87-an itu masih di Orari, terus 90-an saya mulai pulang tuh kalau nggak salah. Oke. Eh nah, kita loncat aja biar cepet ya. Nah, waktu pulang itu saya mulai berhubungan sama teman-teman di Lapan karena kebetulan Lapan itu punya anggaran bekerja sama dengan DLR, NASA-nya Jerman untuk bikin jaringan komputer pakai radio. Jadi Bu Adrianti yang mimpinnya, di balik Bu Adrianti orang yang paling aktifnya namanya Pak Ihsan ini, Muhammad Ihsan, terus mereka nyambung pakai ini. Kunci utama dari jaringan ini supaya berkembang, kita harus milih teknologi yang tidak dimonopoli. Jadi sesuatu yang dimonopoli membuat perkembangan jadi susah karena kita jadi tergantung banget. Kalau sesuatu yang tidak dimonopoli, kita lebih gampang bergeraknya. Kuncinya itu sih sebenarnya. Jadi kita pilih sesuatu yang tidak monopoli, kita pakai frekuensinya ini kalau 2 meter frekuensinya 144 MHz, 70 cm 432 MHz, kira-kira itu. Ini dua yang dipakai. Dan kemudian kita bikin jaringannya sampai, nah ini contohnya tahun 90-an itu, ini adalah router utama ITB ke internet. Oke. Tolong dilihat disketnya. Mudah-mudahan Anda masih ingat ada disket yang segede gaban kayak gini. Kita pakai seperti itu. Ini komputer tidak ada hard disknya dan kita betul-betul pakai disket ini aja buat nyambung ke internet. Kemudian kita sambung-sambungin ke komputer-komputer lain. Sambungannya apakah pakai telepon, apakah pakai VSAT, pakai fiber optik, kagak. Sambungannya adalah radio yang di atas ini. Ini radionya sambungan yang kita pakai buat nyambung ke 8. Kira-kira kayak gitu. Komputernya 286. Oke, yang menarik dari ini semua adalah waktu itu rektornya adalah Pak Wiranto Aris Munandar dan pada suatu hari saya sempat ketemu sama Pak Wiranto. Pak Wiranto ngomongnya simpel aja, no, ITB tidak butuh internet. Jadi keren banget kan? Jadi dalam sejarahnya apa yang kita lakukan sebetulnya seringkali tidak didukung atau tidak dilirik sama sekali oleh pimpinan sih. Cuman karena kita memang berada di situ, kita tahu ini punya prospek yang bagus banget. Saya ngomongnya simpel aja, nggak apa-apa kok Pak. Itu awalnya pencurian jaringan. Ya nggak ada yang dicuri ya jaringan. Mana yang nyuri? Nggak ada yang curi, jangan khawatir. Jadi sambungannya pakai radio, nyambung ke 8, nggak nyuri apa-apa. Kemudian IBAM di UI itu dia punya akses ke internet buat email doang. Jadi kita nggak punya sambungan yang 24 jam ke internet, adanya cuma email doang. IBAM ngasih akses ke para penjahat ini supaya bisa email-emailan keluar ke internet ke luar negeri. Jadi komunikasinya seperti itu sih sebenarnya. Jadi kita pakai radio, saya masuk ke 8 di Bogor, dan saya kasih lihat petanya lah. Oke. Saya zoom out dulu ya. Zoom out. Oke. Saya di Bandung. Saya nyambung ke 8 Ranca Bungur, kira-kira di daerah sinilah, di daerah Bogor, Semplak lah, Semplak Bogor kalau tahu.
ada Atang Sanjaya tuh di Bogor, ada Atang Sanjaya. Jadi dari Bandung nembak ke sini, dari sini nyambung ke BPPT, BPPT nyambung ke telepon lewat UI baru sorry, dari Semplak nyambung ke ini dulu ke UI langsung, sorry bukan ke BPPT, dari UI-nya UI di sini, UI-nya di UI di ini ya, UI-nya waktu itu masih di Salemba, dan dia punya sambungan ke internasional, pakai telepon dial up. Kemudian 8 juga akhirnya bikin sambungan ke sana, ke mana sih namanya? Ke BPPT, kira-kira kayak gitu. Tapi kunci dari semuanya adalah yang keren dari ini semua, coba masuk sini lagi. Jadi kita kayak gini dan rektor ngomongnya kayak gitu ya, kita nggak butuh internet. Nah, yang seru dari ini semua adalah saya kasih gambarnya dulu lah. Kalau kita melakukan gerakan, pertempuran segala macam, sebenarnya ada 4 komponen besar yang harus kita perhatikan sih sebenarnya. Eh, jadi komponen pertama adalah kita terserah kita bisa main power, kekuasaan, kekuasaan. Kita bisa main eh, duit. Jadi kita bisa main duit sih kalau kita punya duit. Duit. Jadi jadi cikal bakalnya orangnya ya ya betul, cikal bakalnya orang. Jadi kita bisa main power, duit atau manusia. Jadi cikal bakalnya kita bisa milih mau main yang mana kita sebenarnya, atau manusia. Kunci utamanya di manusia sih sebenarnya. Tapi kalau kita beruntung punya pimpinan yang punya kekuasaan yang pro sama rakyat manusia, lebih gampang ceritanya. Cuman kalau nggak pro, ya seru tuh ceritanya. Karena kita harus harus main halus supaya pimpinan kekuasaan tadi bisa pro sama rakyat sih. Yang satu lagi adalah pengakuan, yang sering tidak kelihatan ini. Pengakuan, 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 terutama internasional atau regional ya, internasional. Karena kita mainnya di nasional, makanya paling enak mainnya internasional atau pengakuan. Pokoknya pengakuan di level yang di atasnya lah, kira-kira gitu, gitu ya. Pengakuan yang satu atau dua level di atas. Oke. Nah kasusnya adalah jadi kita bisa main power. Power saya kalah, kita kalah, saya cuman rakyat biasa, dosen biasa, duit apalagi bokeh. Jadi taktiknya di manusia ini. Waktu itu pengakuan nggak ada, belum ada. Jadi kita harus bermain cantik di sebelah sini. Kita harus minterin banyak orang. Oke. Nah, yang seru di situ adalah ini contoh server yang ada di ITB. Nah, ini adalah contoh jaringan yang kita buat. Nah, ini mulai kelihatan nih. People powernya kelihatan di sini sih sebenarnya. Oke. Ini kalau Anda lihat, ini Jakarta UUCP Net itu biang keroknya UI. UI dan dia punya sambungan ke UUNet di US. Oke, jadi kuncinya UI, dia punya sambungan UUNet di US. Kemudian satu lagi IPTECnet. IPTECnet itu BPPT, dia punya beberapa sambungan ke Aachen. Ke Aachen karena kerjasama dengan LAPAN. Jadi dia punya sambungan basisnya LAPAN. Kemudian satu lagi SprintNet. Oke, kita bisa lihat saya buka sejarahnya 2 kali lah ya biar lebih enak. Dari peta itu bisa kelihatan sih kisahnya. Sejarah sejarah internet Indonesia. Oke, oh sorry, sejarah internet Indonesia. Nah ini waktu nyambung ke SprintNet, kita bisa lihat yang makhluk yang ini nih. Tahun 94, ping pertama Indonesia dikerjakan sama Randy Bush dari Portland, Oregon, US. Ini pingnya bisa kita lihat. Oke. Dari Catsys di IPTECnet kita punya berapa hop bisa nyampe US dan milisecondnya horor sih, sekitar 1800 sampai 700-an milisecond hari ini. Wah ini rada geser nih ya. Bagaimana tanggapan Pak Ono tentang maraknya perentasan website pemerintah belakangan ini dan siapa yang perlu disalahkan? Oke, ini materi buat tanggal 25 sih sebenarnya. Acaranya Grab.
Tapi kira-kira cara berpikirnya sederhana. Sama, sama agak mirip sama sejarah internet. Ada yang namanya people, process di ini dunia cybersecurity ya. Sorry, saya geser dikit ya. Dunia cybersecurity ada tiga komponen besar: people, process, technology. Sama, sama internet juga sama aja. Ini ada people, sebenarnya ada satu lagi proses atau aturan. People, proses kekuasaan duit sama teknologi. Ini teknologinya nggak dikeluarin di sini, nggak kelihatan. Nah, kebanyakan pimpinan fokusnya pada teknologi, sama aturan. Dan asumsinya gini, oh kita sudah punya aturan undang-undang ITE, oh kita udah punya aturan PDP. Emang aturan terus menjamin bahwa websitenya aman? Kan enggak. Di luar aturan, di luar power, kekuasaan, harus ada manusia yang mengoperasikan itu semua. Jadi kalau pimpinannya sampai salah strategi atau prosedur, dia nggak invest manusia, nggak bisa kita cuma beli barang, nyalain barang, udah gitu masalah selesai, kagak. Yang namanya server, yang namanya router, yang namanya firewall harus ada manusia yang ngoperasiin. Jadi kalau salah kebijakan, nggak ada orang yang buat ngoperasiin segala macam, nggak ada orang yang buat cyber security analyst dan sebagainya, ya udah jebol. Jadi yang patut disalahkan siapa? Sebetulnya ujung dari semuanya adalah pimpinan sih. Gitu beres ya. Oke, lanjut. Urusan sejarah lagi. Jadi dari sini kita bisa lihat pemain utamanya satu UI, satu lagi ini adalah Ipteknet. Nah, sisanya yang gede banget itu ITB. Di sini ada LAN, Inti, Next, PEDC, ada ITENAS, ada Inkom LIPI, ada Unpar, semuanya masuk ke namanya Bandung Net, itu masuknya ITB. Terus Bandung Net punya sambungan radio single sideband, ada UNAN, Unibrau, UGM segala macam, masuknya ITB. Jadi yang paling besarnya ITB. Jadi di sini yang terjadi adalah, dan karena kita makainya radio, tidak tergantung pada infrastruktur yang dimonopoli, gampang banget deploymentnya. Kita bermain di jadi kuncinya salah satunya adalah jangan sampai, enaknya masukin gambarnya seperti apa ya, di sini aja ya. Ini lebih ke arah teknologi kali ya. Oke, ini saya gedein. Oke, saya sorry, eh non monopoli, teknologi, media atau teknologi yang non monopoli. Ini kuncinya. Oke. Jadi selain manusia, satu lagi supaya bisa berhasil adalah kita harus milih media atau teknologi yang tidak dimonopoli. Salah satu yang paling enak di infrastruktur jaringan adalah radio. Karena radio itu bisa jarak jauh, tidak dimonopoli. Kalau mau nyolong, nyolongnya enak banget sih. Gitu, beres ya. Jadi kebayang. Jadi ada dua kunci ini. Dengan dua kunci ini kita bisa bikin sambungan yang sedemikian besar. Oke. Jadi kalau kita lihat kelihatan beda besarnya nih langsung. Beda banget besarnya. Yang satu UI terbatas, yang ini dahsyat banget gedenya. Gitu. Itu yang membuat pergerakannya gede banget. Nah, yang seru dari itu semua, ini ceritanya saya bikin cepet aja. Yang seru dari itu semua adalah eh itu waktu itu masih pakai radio-radio blow on sih, radionya pakai HT walkie talkie ya. Walkie talkie kayak gitulah. Nih walkie-talkie kayak gini, kita lihat gambarnya lah, walkie-talkie kayak gini. Kecepatannya jangan khawatir, cuma 1,2 kilo bps. Kalau kita mau transfer MP3 yang nggak usah MP3 lah, file yang 1 mega, sekarang MP3 kan gedenya bisa 3 mega, 4 mega. File 1 mega kita butuh waktu 1 malam untuk dengan infrastruktur walkie-talkie seperti ini. Konsekuensinya karena banyak sekali orang-orang yang suka kirim email dari luar negeri ke Indonesia, saya harus naik kereta dari Bandung ke Jakarta ke BPPT itu. Udah gitu saya bawa disket, saya kopiin itu email-email teman-teman di Bandung di jaringan radio itu. Jadi saya suka naik kereta tuh dari Bandung ke Jakarta buat ambil itu aja. Pertanyaan dari Ibu Sri Lombok, kenapa ahli-ahli internet itu lebih banyak laki-laki? Apakah itu yang menyebabkan kesenjangan digital gender? Apa perempuan tidak diberikan ruang? Memang otaknya tidak sampai sana. Eh, kita sih urusannya harus ngerti yang namanya filosofi hacker ya.
Ini ganti ganti topik dikit ya, karena ada pertanyaan. Kita bisa masuk ke dunia. Jadi yang membangun internet itu sebetulnya orang-orangnya biasanya kita kenal dengan nama hacker sih. Oke. Nah, hacker itu punya filosofi sih. Hacker. Oke. Hacker, kita lihat ke bawah. Di sini ada etika hacker, ada aturan main hacker, ada hierarki hacker. Jujur, kalau kita lihat ini semua tidak ada namanya gender. Mau laki, perempuan, nggak masalah sih sebenarnya. Tapi harus menjiwai makhluk ini. Akses ke komputer apapun harus all out, habis-habisan, dan mengutamakan pelayanan ke lapangan. Oke, semua informasi harus bebas, tidak disembunyikan, semuanya pakai open source. Jadi kalau Anda lihat, internet itu open source banget, kebuka semuanya. Terus tidak percaya pada otoritas, nah itu yang ngeri banget. Oke, hacker hanya dinilai dari kemampuan hackingnya, bukan kriteria buatan seperti gelar, umur, posisi, kekayaan, suku bangsa. Perhatikan di sini hacker dinilai dari kemampuannya, bukan kriteria buatan seperti gelar, umur, posisi, kekayaan atau suku bangsa, termasuk gender. Tidak dilihat. Yang masalah kenapa hanya kebanyakan laki-laki? Nggak tahu juga. Mungkin laki-laki yang kurang kerjaan banyak. Mungkin perempuan punya kesibukan lain, nggak tahu saya. Tapi intinya dari sisi etika hackernya, tidak ada pembatas bahwa itu harus laki dan perempuan. Kira-kira kayak gitu ya. Oke. Ini ada bersama saya kira-kira background untuk acara. Oke. Ini mudah-mudahan kebayang. Jadi nggak ada urusan sama itu. Mungkin lebih ke arah passion kali ya. Kalau kita lihat ada namanya Mbak Erni, itu perempuan. Jadi kalau saya sih bebas merdeka lah. Jadi dasar dari pembuat internet di Indonesia sebenarnya makhluk ini sih sebenarnya. Cuman sekarang hacker, kalau hacker yang nyerang namanya cracker, biasanya kita nyebutnya cracker. Cuman sekarang kan hacker jadi cracker, bingung juga lah. Filosofi pembagian kerja zaman manusia gua, ya kira-kira begitu deh. Oh, karena itu ya jadi ada perempuan laki ya, kali gitu ya, nggak tahu juga lah. Itu biar Doni Beu yang jawab. Oke, mana ini tadi? Oke, jadi bingung nih. Nah, sekarang saya akan dari situ semua, yang menarik dari semua ini adalah ternyata di dunia juga semua orang pengen. Jadi yang pengen internet murah kan bukan cuma Indonesia, semua orang juga pengen. Nah, yang menarik dari ini semua adalah Indonesia orangnya kreatif banget. Coba kalau kita lihat, cari wajan bolik aja. Wajan kita tahu ya, kalau wajan kan penggorengan nih, wajan. Oke, ini wajan penggorengan. Kalau kita masukin parabolik antena, kita dapat antena, oh parabolik antena, antena. Kita dapat antena parabola. Kalau digabungkan jadi wajan sama parabolik antena, kita dapat wajan bolik. Oke. Kalau kita lihat gambarnya, coba kalau kita lihat gambarnya, ini Indonesia, Indonesia, Indonesia. Terus Indonesia, Indonesia. Ini semua Indonesia loh. Kalau udah wajan sama parabolik antena, kelihatan ini Indonesia semua. Dan ini yang bikin dahsyat di internetnya kita. Akibatnya saya dapat 2 kali tiket ke Wishes. Ini Doni yang sering banget sih. Kalau saya cuma 2 kali doang, soalnya nggak punya duit. Jadi dunia punya World Summit on Information Society. Jadi World Summit pertama sama yang kedua, saya dapat tiket dari Kanada sama dari Swiss. Oke. Intinya sederhana banget, dunia juga pengen belajar gimana caranya bikin internet yang murah, gitu. Jadi dengan pengalaman yang terjadi di Republik ini, kita bermain dengan massa ini, akhirnya dapat pengakuan internasional. Mereka ngasih tiket, mereka pengen belajar ke Republik Indonesia. Oke. Ini terjadi di WISIS. Setelah WISIS udah gitu mereka kasih tiket lagi buat keliling dunia, ngasih workshop di Afrika, ngasih workshop di Nepal, Bhutan. Wah, pusing lah muter-muter. Kadang-kadang saya tiketnya nggak PP. Kalau orang kan biasanya dikasih tiket PP ya. Misalnya pergi ke Arab, pulang pergi tiketnya. Kalau saya nggak, tiketnya Arab, dari Arab kemana, 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 terus ke Malaysia, Singapura, balik ke Indonesia. Jadi tiketnya keliling dunia gitu. Kan seru banget urusannya kayak gitu ya. Nah, yang menarik dari situ adalah setelah itu dilakukan, akibatnya mereka semua bikin tekanan ke, ini saya kasih gambar lagi.
Jadi setelah dapat pengakuan internasional, ternyata ini memberikan tekanan ke sini. Ini, oke, sorry. Nah, ini tekanan terjadi dari internasional ke penguasa, ke pemerintah, dan akibatnya pada tanggal 5 Januari 2005, jadi 5 Januari 2005, WiFi Indonesia bebas. Coba, ada nggak ceritanya? Nih, ini di media lain bukan ono loh. Tanggal 5 Jari 2005 ditandatangani putusan menteri, frekuensi ini bebas. Jadi kejadiannya sampai bisa Hatta Rajasa tanda tangan bebas frekuensinya adalah seluruh dunia intinya berterima kasih pada Indonesia karena Indonesia ngajarin mereka bagaimana cara bikin internet murah segala macam. Akhirnya bikin tekanan ke menterinya yang ikut WSIS. Akhirnya Hatta Rajasa tanda tangan tanggal 5 Januari itu dalam periode 100 hari, waktu Hatta Rajasa diangkat jadi Menteri Perhubungan dan dia harus perform selama 100 hari. Salah satu yang paling gampang adalah membebaskan WiFi supaya internet Indonesia bisa tumbuh dengan cepat dan baik. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi ini kuncinya. Oke, hasilnya. Nah, ini ada pertanyaan, katanya di Indonesia bisa murah, faktanya di timur mahal sekali, Om. Ya, gini cara berpikirnya. Saya kasih peta ya. Oke, saya kasih peta. Gampang loh, internet itu gampang banget. Nih, oke, atau kayak gini lah. Kalau nggak lihat peta gambar dulu ya. Internet akan murah kalau servernya ada di depan hidung, gitu ya. Karena nggak ada biaya, server ada di depan hidung tinggal colok. Internet akan mahal kalau servernya jauh ada di Amerika. Jadi kalau kita bisa narik servernya semakin dekat ke posisinya kita, itu pasti akan murah. Gitu ya. Jadi kalau dari semua juga pasti ya jelas lah pasti ngomongnya gitu ya. Ya jelas lah kalau servernya ada di Papua ya nggak usah pakai internet ya murah. Gitu kan ya. Kenapa kan jadi mahal? Kenapa jadi mahal? Karena mindset cara berpikir kita semua pengen nyambung ke internet yang gede. Itu membuat semua mahal. Itu waktu kita bikin internet di ITB, kenapa bisa jadi murah? Karena cara berpikirnya kita bikin sebisa mungkin servernya lokal. Nah, ini saya kasih lihat gambarnya lagi. Oke, saya balikin lagi. Mana tadi? Ini awal internet Indonesia, saya turun ke bawah ya. Nih. Jadi perjuangan pertama waktu kita bikin internet adalah kita bikin server lokal di sini. Dan ini kita donasi, semua pada donasi. Kebetulan aplikasi paling banyak dipakai internet adalah Ngobrol. Ya sampai sekarang juga tetap Ngobrol, cuma namanya media sosial ya kalau sekarang. Kita dulu namanya mailing list, akhirnya kita bikin server ini. Dan itu donasi, teman-teman pada naruh duit. Ini gua sumbang, ini gua sumbang, gua sumbang. Eh, Akhirnya servernya lokal di sini. Nah, dengan semangat seperti itu, sebetulnya nggak susah-susah banget bikin internet di Indonesia Timur, di tempat-tempat yang nggak ada sinyal itu jadi murah. Caranya bikin aja supaya semua informasi yang ada di internet ada di server lokal sih sebenarnya gitu. Sambungan ke internetnya dibikin sekecil mungkin. Jadi intinya gini, kalau sambungan itu kenceng dan jauh pasti mahal. Jadi sambungan akan mahal kalau jauh dan cepat. Kalau dia deket dan pelan, murah. Deket cepat, murah. Jadi kalau makin pelan makin murah, kalau makin dekat makin murah. Jadi kita kuncinya di sebelah situ sih sebenarnya. Jangan memaksakan segala sesuatu harus jauh, cepat, murah. Susah, itu kontradiktif banget. Gitu ya. Jadi harus dibikin supaya lokal, oh udah murah dia. Nah, balik lagi ke urusan lokal tadi, gimana caranya? Ini saya kasih lihat caranya internet offline sih. Kita bikin internetnya offline. Kontradiktif banget ya. Internet kan harusnya nyambung. Kita bikin internet offline. Ada, jangan khawatir. Ini ada kuota, ini ada semua internet offline. Jadi kata kuncinya internet offline aja. Eh, wis sampai ada di pemkomedan.go.id. Weh, buset men. Ada temukan, nah udah mulai masuk kemana-mana ternyata. UAD juga ada, paper jurnal bahasa Inggris kan ada. Nih, jadi internetnya offline. Caranya gimana? Caranya gampang banget. Saya masuk sini ya. Ini orek-orekan saya pertama. Saya kasih lihat tanggalnya lah.
view history aja lah. View history. Ini tulisan ini bikin tahun berapa ya? 2018 baru. 2018 saya waktu itu lagi iseng banget. Ini gimana caranya supaya kita bisa murah ya? Akhirnya saya bikin orek-orekan seperti ini, betul-betul orek-orekan tangan saya di kertas, saya scan, saya taruh aja. Buat dokumentasi dan ternyata akhirnya mulai berkembang. Jadi cara berpikirnya gampang, semua yang ada di internet kita ambil, masuk, saya nyebutnya pengepul itu kaum yang biasanya ngumpulin barang-barang bekas segala macam. Jadi tapi yang dikumpulin bukan barang bekas tapi data dikumpulin, masukin ke SD card, SD cardnya ditaruh atau di hard disk atau micro SD atau USB atau flash disk apa terserah, kemudian dimasukin ke server lokal. Ini servernya kebetulan di sini waktu ide awal saya mikirnya pakai Raspberry Pi. Karena kalau Anda tahu Raspberry Pi, harganya Raspberry Pi kayak gini bentuknya ya. Raspberry Pi seperti ini. Ini makhluknya kayak gini. Oke. Ini makhluknya. Harganya berapa? Harganya murah banget sih. Nggak banget sih, murah, terjangkau. Ini yang baru, Raspberry 4 1,7, tapi itu yang baru, saya nggak punya juga. Saya pakainya Raspberry 3 yang di bawah 1 juta, 600 ribuan lah kira-kira. Udah bisa dipakai, itu pun dikasih sama temennya Doni BU, teman-teman ICT Watch yang ngasih ke saya. Itu infak sedekah ICT Watch ke saya. Jadi Raspberry yang ada di saya sekarang infak dari ICT Watch, Raspberry 3, dan itu saya pakai buat ngasih lihat ke orang-orang bahwa kita bisa bikin server lokal, disambungin aja ke access point lokal, jadi nanti laptop, smartphone segala macam bisa akses ke Raspberry ini lokal. Kalau mau didemoin, saya udah nitipin dalam bentuk flash disk sekarang, bukan server lagi. Flash disk aja ke Pak Malik, silakan nanti dikopin dari Malik. Kalau nggak salah antara 8 giga atau 16 giga. Cek dulu aja ke Malik 8 atau 16 giga. Nanti bisa di copy itu. Cara ngopinya pakai DD. Ini Malik yang ngerti nih keywordnya Linux nih. Pakai DD, Anda bisa ngopi servernya. Jadi dengan flash disk tadi, flash disk dimasukin ke server ini, langsung di boot ke flash disk tadi, langsung jalan, sudah ada e-learning, sudah ada apa, digital library, sudah ada Wikipedia lokal. Wikipedianya pun dibikin lokal. Tinggal dimasukin ke access point lokal, semua bisa nyambung. Ini jujur, saya waktu itu ada pertemuan di Lemhanas, coba bentar. Saya masuk ke YouTube saya. Ada nggak videonya ya? Bisa dilihat sih. Jadi ceritanya di Lemhanas mereka ada pertemuan bagaimana caranya supaya pendidikan buat di daerah 3T bisa dilakukan dengan murah. Oke, saya akan masuk ke channel saya, channelnya Ono Center. Coba masuk sini, ada nggak rekaman yang Lemhanas ya? Sorry salah, minutes video. Saya coba cari di Lemhanas. Jadi kata kuncinya adalah Ono Center Lemhanas sih sebenarnya. Cuman kayaknya nggak saya buka-buka banget, soalnya nggak enak. Coba Lemhanas, oh nggak ada, harus dicari nih. Lemhanas. Oke, banyak banget videonya, ada ribuan sih. Ada hampir 3.000 sih video di sini. Dan videonya cukup teknis biasanya. Jadi biasanya orang biasa rada stres kalau ngelihat video. Ini Tangsel, nggak ada, harus cari lagi. Coba nyari normal aja ya. Cari biasa di Google, YouTube biasa, mudah-mudahan ketemu. Ono Center Lemhanas. Jadi silakan aja Anda nyari. Oh ini dia. Ini waktu saya presentasi di Lemhanas, diskusi pendidikan di 3T, silakan nanti kalau mau dilihat ada rekaman. Saya suka gitu, suka gombal banget. Jadi waktu saya ngomong di Lemhanas, saya kasih presentasi gimana caranya supaya murah. Waktu itu teman-teman di Kominfo, Pak Ismail bilang mereka invest 14 triliun buat satelit. Teman-teman di apa? Kemendesa ratusan miliar buat dana desa, terus ada ESDM berapa ratus miliar lagi buat energi alternatif, terus dari Diknas juga berapa puluh miliar lagi buat itu. Nah, saya bilang sederhana aja, waduh saya mah nggak punya duit, nih solusi saya pakai flash disk aja, gitu, pakai flash disk, gitu.
Kalau mau jadi anak angkat saya siap. Intinya ginilah, kalau pengen ilmu aja sih ya. Kalau pengen ilmu silahkan masuk ke sini, open course itts.ac.id, silahkan diakses gratis, nggak usah bayar apa-apa. Anda bisa ngerjain semua ilmunya di sini dan bisa dapat sertifikat free gratis. Kalau mau dapat ijazah sarjana ya kepaksa jadi mahasiswa ITTS. Cuman kalau ilmunya sendiri free, termasuk sertifikatnya. Ini buat jawaban buat Mas Al Muhammad Sik. Oke, ini dari Mas Reza Andika. Izin bertanya, kenapa internet di Indonesia masih kalah jauh dengan ASEAN? Setahu saya koreksi, salah satu pencipta 5G itu orang Indonesia. Ya, ya, ya. Gini-gini, salah info itu. Jadi 5G, 4G, Wi-Fi, internet yang menciptakan bukan satu orang, banyak orang. Kebetulan 5G itu Pak siapa ya, Tutuko atau siapa lupa dari Telkom University kalau nggak salah, dia ikut kontribusi. Jadi bukan dia yang menciptakan sendirian, tapi kontribusi. Nah sekarang kalau Anda pengen 4G, 5G, kondisi realnya kayak gini, bisa dilihat di perf.org.com. Ini udah masuk tanya jawab ya, nggak apa-apa ya. Gue mah nggak masalah. Paling yang pusing juga Gustaf, biarin aja Gustaf pusing. Jadi silakan masuk ke nperf.com. Oke, di sini ada network coverage. Oke, ini saya tutup dulu biar agak kelihatan. Kalau mau ngelihat jujur kondisi 5G biar Anda semua nafsu, kita bisa klik aja. Di sini ada kondisi 5G di dunia. 5G bagus di Amerika, di Eropa, Jepang, Thailand. Ini yang serem nih. Jadi Amerika oke, negara maju, Eropa oke, negara maju, Jepang oke, negara maju. Ini Filipina juga lumayan oke, Thailand. Sekarang saya akan zoom in. Bisa di zoom nggak? Coba-coba bentar. Ini saya geser dulu ya. Zoomnya dari sebelah atas ini kayaknya. Oh ini dia zoom. Oke. Nih kondisi real 5G-nya kira-kira kayak gini. Jadi Thailand bagus banget, Vietnam di kota-kota gede, di Filipina oke, di Indonesia PHP banget sih jujur. Nih kondisi 5G di Indonesia gitu ya. Di Papua ini kayaknya Timika deh ini. Oke. Jadi kondisi 5G-nya seperti ini. Nah pertanyaannya, bagaimana kondisi? Oh, oke, ya udah kalau gitu digas, katanya katanya Gustaf gas aja, ya udah gua gas lah. Kondisi jaringan yang lainnya kondisinya gimana? Nih saya kasih lihat kondisi jaringan yang lainnya. Kita lihat sekarang kondisi di Indonesia ya. Kita pilih Telkom. Ini ada Tri, Indosat, Smartfren, Telkomsel, Excel. Kita pilih Telkomsel lah. Harus diakui dia coveragenya paling besar. Tapi kondisinya gimana yang realnya? Kondisinya kayak gini. Kondisi Telkomsel dan teman-temannya. Jadi kayaknya Jawa cukup ke cover, Sumatera banyak bolongnya, di sini banyak bolongnya, di Papua paling kasihan, di Timur paling kasihan. Oke. Nah, sekarang kenapa bisa sampai seperti ini? Karena jujur, kebijakan yang ada di pemerintah adalah telekomunikasi lebih banyak dilepaskan pada swasta. Jadi pemerintah berharap swasta yang invest, swasta yang mengoperasikan jaringan telekomunikasi di Republik Indonesia. Konsekuensinya dilepas ke swasta, swasta itu cari duit, Mas. Jadi kalau nggak ada duitnya, mereka nggak mau invest. Kira-kira kayak gitu. Nah, terus teman-teman di timur gimana? Orangnya sedikit. Konsekuensinya penghasilan yang diperoleh swasta itu jadi lebih sedikit di timur. Terus apakah kita nggak ada solusi? Ya ada lah sih sebenarnya. Cuman solusinya kita harus pintar. Sebagai rakyat Indonesia kita harus pintar. Nah ini jadi kita harus nego sama pemerintah sih sebenarnya. Gimana caranya supaya rakyat bisa ngasih solusi buat rakyat yang lain. Kalau misalnya swasta tidak bisa diharapkan buat invest, ya kasihlah kesempatan buat mereka yang mau operasiin jaringan sendiri supaya bisa berkiprah di daerah Indonesia Timur. Kira-kira kayak gitu ya cara berpikirnya. Sekarang, berapakah biayanya buat itu semua? Dan saya berani taruhan Anda bisa bayar itu semua sih sebenarnya. Jadi kalau mau jujur sebetulnya kita nggak butuh-butuh amat operator sih sebenarnya. Kita bisa bikin itu semua sendiri dengan uang yang ada di kita sendiri. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi jadi orang, saya sih justru bersyukur kalau tidak ada operator di daerah itu. Karena kita tidak jadi sapi perahan.
Jadi kita bisa invest duit kita sendiri untuk kita dan oleh kita sendiri. Tidak perlu duit kita harus di-share ke jadi keuntungan di operator, kira-kira gitu. Nah, sekarang biayanya berapa? Gua kasih lihat lah. Biayanya paling ini harusnya Malik. Ini ada pertanyaan dari Carlos Rey Moreno dari APC. What is your opinion about community network movement in Indonesia? Do you think we can liberate spectrum sharing to provide affordable internet access in rural area? Oke. Ini Gustaf, saya jawabnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang ini ya. Should I speak in Indonesian or English? Untuk jawaban Pak Carlos Rey Moreno ini, pakai bahasa Inggris aja. Oke. Uh, Spectrum sharing to provide affordable internet access in rural area. Oke. Quick answer. The Indonesian has liberated two frequencies. So 2.4 gigahertz and 5.8 gigahertz are free. Sorry, 5.8. So right now it's free. Okay. How come it can be free? Because we have fight with the government, and finally they sign an act. These two frequency are free, but it's fighting. Okay, fighting process. And during the fighting process, the international community, especially IDRC, CERN, those community, I think including APCs, some APCs, like Steve Song. Steve Song is APC. So some of the APC guy actually supporting us. Because of that, the international community back up our effort, our struggle, and that was being hurt by the government. They think the Indonesian becoming example for international community, and finally becoming the pressure to the Indonesian government is so high, and finally 5 January 2005, Ministry of not communication at that time, Ministry of Transportation. So telecommunication is under Ministry of Transportation at that time. Hatta Rajasa sign an act, so 2.4 and 5.8 is free. So basically it's free. How about mobile spectrum? Very good question. Very dangerous question. This is what we are doing right now. It's what we are doing. We are playing with these toys. We are right now, even today, we have been playing with these toys, and we have managed to build our own 4G network. So it's operation right now, the 4G network. Now we are playing with the same toys, but we move towards 5G networks. Okay. Now, how can we liberate the frequency? At the moment, the toys is being deployed in one of I don't know in English. Dinas. I need Gustav help me. Dinas Kominfo Tangsel. So Dinas Kominfo is the local ICT body at city level. And I'm helping this Dinas Kominfo, the city level ICT body, to play around with 4G. Okay, the cost of this one is about 1,000 US dollar. So actually, this 1,000 is not very expensive. It's quite very cheap for 5G network. 1,000 is very cheap. For your information, 5G network is about like what, like 1 million rupiah, which is what, 100,000 US dollar. So we managed to build the 5G network using 1,000 US dollar equipment, and we are playing with Department of Communication Tangerang City level. Okay, so we are playing with right now. So this week
we are struggling. We are trying to improve the network into 5G. And what frequency we are aiming for, if we look at the source code of the 5G base station, it aims for 3.5 gigahertz. And 3.5 gigahertz is not a public frequencies. 3.5 gigahertz is private network frequencies. So we are aiming for a private 5G network. So that's what we are trying to liberate right now. Okay, it's in process, but the science seems to be good. But our problem is we need to educate as many Indonesians as possible to build their own 5G network. Otherwise, we are in big trouble. So education will be the key for this one. So it's possible, but we need to work very hard on this one. Oops, my wife is knocking the door. Okay, I need to open the door for a moment. Udah belum? Oh udah. Ini lagi nge-zoom. Okay, back again. Now I forgot what did I have to tell you. Okay, Spectrum. Okay, Spectrum is fine. What else? Apalagi? Oke, apalagi Pak ini ada pertanyaan lagi. Tadi perasaan ada yang harus saya terangin, saya skip gara-gara pertanyaan bahasa Inggris. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Sorry, saya skip bahasa Inggris soal ini. Coba bentar ya, saya sambil nyari ya. Ini udah. Coba lihat, ini udah, Spektrum udah. Ini soalnya chatnya ke di atas. Di timur itu swasta plat merah om, nggak ada plat-plat yang lain. Oh, jangan khawatir. Banyak plat yang lain, cuman ada aja nggak tahu. Oke. Jadi ini ada pertanyaan dari Mas Ariel Esika di Maluku. Oke. Saya kasih lihat ya plat-plat yang lain di timur. Jadi kalau boleh saran sih Anda bergaul lah sama teman-teman para penjahat ini. Jangan berpikir dunia ini hanya dikuasai plat merah. Enggak lah, dunia itu berwarna-warni, platnya macam-macam. Oke. Ini buku yang saya buat. Bentar. Kode di bentar, foldernya ada di sini kalau nggak salah. Internet offline mana? Internet offline. Internet Indonesia. Gue lupa bukunya foldernya gue taruh mana ya? Mungkin ini ya. Wah. Oh, bentar. PQRST. Ini UT. Buku pegangan internet offline. Ini kebetulan bukunya dibikin dalam rangka. Jadi UT itu Universitas Terbuka, UT Universitas Terbuka, mereka pengen minterin orang banyak, cuman kita punya kendala dengan jaringan internet ke daerah-daerah, makanya kita mau mengadopsi internet offline di Universitas Terbuka supaya orang-orang jadi bisa pinter. Nah, terus udah gitu kita kerja bareng buat nulis buku ini. Buku ini sudah disubmit buat diterbitkan di penerbit UT, cuman nggak tahu kayaknya lambat banget. Kayaknya bakal saya tulis ulang biar masuk ke penerbit yang swasta yang lebih serius. Nah, di sini ada contoh studi kasus nih. Oke, jangan khawatir, Republik ini dahsyat sih sebenarnya. Ini udah bukan sejarah ya, kategorinya udah perjuangan yang sedang terjadi sekarang. Oke. Oh, bukan studi kasus yang ini berarti. Coba ada nggak sini? Oh iya ya, oke oke oke. Ini adalah saya view password. Oke. Ini contohnya sambungan wireless di Manado, Ternate, Talaut. Udah mulai timur ya itu. Manado, Ternate, Talaut dipimpin oleh Pak Ihsan Balandatu sama Nielsen Asa di PT Infotech Global Network. Bukan plat merah, plat kuning ini. Oke, jaringannya dahsyat, jangan khawatir. Nih jaringannya dia. Mereka Manado di sebelah sini, ini ada gunung apa yang di ujung sebelah sananya Manado. Dia bisa menyambungkan dari gunung itu sampai ke Jailolo di Halmahera ya.
kemudian nyambung ke Ternate, dari tempat yang sama dia sambungin juga sampai ke Talaut. Oke. Ini jaraknya sekitar 300 kilometer, ini ke atas juga jaraknya sekitar 300 kilometer. Mereka sambungin sendiri itu semua, dan dia pakai relay, ada pulau di tengah ini jadiin relay. Oke. Kemudian yang sering kebiasaan diterbitin sendiri, pelajari sendiri, dikawin sendiri. Enggak lah. Ini mau diterbitin sama, oh itu yang UT ya. Kalau ini mau diterbitin sama penerbit Andi sih, pengennya lagi saya tulis ulang sih. Nah, ini bentuk relaynya yang ada di Pulau Batang 2 antara Manado Ternate. Teman-teman Pak Nielsen ini mereka kalau nggak salah sekitar 2 mingguan mereka harus di pulau itu. Jauh dari 150 kilometer dari Manado kira-kira. Dan mereka instalasi peralatan ini semua. Oke, jadi ada yang nyambung ke Manado, ada yang nyambung ke ini apa Halmahera tadi. Terus di sini adalah yang di Halmahera Barat, oke, tower jaringannya Sidang Toli. Ini yang nyambung ke Pulau 2 tadi, oke, oke, ini nyambung, hidup. Jangan-jangan khawatir, minta maaf, plat merah nggak berhasil buat mereplikasi teknik ini. Minta maaf aja. Ini ada Om Fajar. Minta maaf Om Fajar, plat merah gagal di sini. Jadi orang-orang plat kuning ini yang berhasil gila-gilaan, jaraknya kira-kira seperti ini. Karena nggak ada listrik, kita pakai pembangkit listrik tenaga surya, dan kita bisa lihat PLTS-nya di sini nih. Oh, ini ada PLTS, di sana juga ada PLTS lah, tenaga surya. Ini PLTS semua. Oke, pakai baterai. Dan Om Nielsen harus ngerancang sendiri peralatan buat kontrol PLTS-nya supaya baterainya bisa kuat lama gitu ya. Kalau ini di Bunaken lah, cari duit, yang Bunaken mah biasa cari duit. Nah, teman-teman di Banten juga ada Awinet contohnya. Cuman Banten kan di Jawa ya, jadi rada nggak fair yang keren banget yang tadi. Kalau di Awinet juga gila juga. Ini mereka nyambungin banyak tempat, di pusatnya di Serang, nyambung kemana-mana lah. Terus ini kerjaannya Om Gustaf dan teman-teman, bisa dilihat. Oke. Wah, parah lah ya, Awinet keren. Cuman yang ini yang lain lagi yang berkembang juga, kita udah mulai narik kabel fiber sih. Ini ada fiber optik, ini contohnya di Garut, Tasik, segala macam jadi kalau Anda ngelihat-ngelihat yang namanya jaringan di desa segala macam udah mulai fiber, lebih cepat daripada plat merah sih. Berarti negara hanya nyumpang nama di data doang ya Om. Ya kira-kira kayak gitulah. Dan ini plat kuning semua yang operasin ya, jangan khawatir. Kita sanggup sih kalau kayak gitu aja, nggak susah lah. Ini waktu anak-anak masang, ini kabel fibernya nih, kabel fiber. Oke, taruh di atas pohon, kelakuan minus banget. Ini juga waktu anak-anak masang, ini mereka di atasnya biasanya wifi yang ditaruhnya sih. Jadi fiber di atasnya wifi. Sorry, bisa ke atas nggak? Nih, ini wifi. Jadi di desa itu dipasangin wifi, tapi ujung sebelah sininya fiber sih ntarnya. Gitu. Dengan cara itu mereka jual rata-rata harganya nih, kalau ngobrol sama Pak Dadang nih, kemarin ngobrol sama Dadang, dijual seharinya nyala 24 jam sehari ya, Rp3.000 sih. 2 hari 5.000 lah, kira-kira kayak gitu. Jadi biaya pulsanya itu cuma Rp3.000 per hari. So dalam bahasa Inggris kira-kira berapa ya? Rp3.000, 30 cents ya, 30 cents lah, 2 cents ya, 20 cents per day. That's the cost for the internet gitu ya. 3 sen ya. Ya, oh bukan, oh 3 sen. Ya, itu dah. Salah ngitung, kalkulator gua udah rusak. Nah, kira-kira begitu, saudara-saudara. Dahsyat kok bangsa Indonesia, jangan khawatir. Nah, ini kalau mau ngelihat perjuangan teman-teman, Anda bisa ngelihat sini lagi lah. Masuk ke onocenter.org/wiki, di sini ada RT/RW.net. Di sini ada kisah-kisah pengalaman RT/RW. Ada penggunaan. Kok nggak ada sih? Penggunaan RT/RW.net. Penggunaan RT/RW.net, oke. Dan pada saat ini kita bangsa Indonesia bikin pusing namanya ITU. International Telecommunication Union dunia. ITU adalah PBB-nya telekomunikasi dunia.
Dan ini kejadiannya waktu itu tahun berapa ya? 2020 kalau nggak salah ya. Jadi waktu itu 2020 teman-teman India bikin, wah iya temannya Om Puji, Pak Puji. Nah, ini kebetulan Bu siapa yang orang Jepang itulah. Jadi Pak Puji ada tuh. Nanti ngobrolnya sama Pak Puji. Jadi waktu itu yang ITU regional yang Bu siapa sih gue jadi lupa namanya. Pokoknya dia posisinya di Bangkok ya, di Thailand. eh ini cerita yang ITU saya cepetin aja ya. Di Bangkok di Thailand waktu itu ada meeting pakai Zoom yang ngelit orang India. Jadi waktu itu India oke, kita sekian belas desa masuk ke internet, kita bikin aktivitas kayak gini. Udah gitu dari Nepal Bhutan itu Mahabir pun itu ada berapa ya? Belasan desa juga, dari Filipina sekian desa. Udah gitu pas bagian ono kan Indonesia, kita sekian ratus desa nyambung. Yang jadi contohnya Pemalang waktu itu saya bilang nih Pemalang ada 211 desa nyambung, stres itu satu Zoom sih, pusing kepala. Kira-kira gitu. 9 bulan lagi aku ikut Fajar Eri. Ikut kemana? Ini ada pertanyaan dari Om Gustaf, gimana caranya supaya teman-teman sekolah ini bisa meneruskan perjuangan membangun internet yang terjangkau yang bisa menceritakan bahasa di desa dan tempat terpencil. Ini balik lagi ke sini, ke strategi yang ini ya. Oke. Jadi Anda harus ngerti yang namanya strategi ini sih sebenarnya. Jadi kita punya pilihan strategi. Main power, main kekuasaan. Kalau Anda bisa jadi menteri, gampang main power. Cuman kita semua nggak ada yang menteri kan. Jadi ini dicoret dari option. Kalau kita punya duit, gampang kita main membangun ini semua. Sayangnya kita kere semua, jadi duit coret juga. Jadi kita cuma punya dua ini, manusia sama pengakuan internasional. Jadi mainnya manusia. Bagaimana cara kita bermain manusia? Gampang sih sebenarnya. Di sini saya masukin sticky note. Enggak, gue nggak mau. Ini pendidikan. Pen, Awareness lah, bukan awareness kali ya. Lebih ke pendidikan lah, pendidikan. Atau empowerment lah, lebih tepatnya. Empowerment. Kalau pendidikan kan jadi dapat gelar ya. Kalau ini kan lebih ke arah memandaikan orang bagaimana cara bikin internet sendiri, cara bikin apa sendiri. Jadi lebih ke arah empowerment ini. Jadi fokusnya di sini kalau boleh saran sih. Pertanyaan dari Vincentius Sumba NTT. Siapa yang pertama kali menemukan berapa orang? Oke. Perempuan yang terlibat. Waduh, kalau statistik saya nggak tahu ya berapa. Kalau apakah ada perempuan yang terlibat? Ada. Nih saya masukin ini yang hebat-hebat aja ya. Jadi, oke, ini jawaban yang untuk internet tadi ya. Anda bisa masuk ke Jonathan Postel. Ini salah satu legend internet yang bikin internet, salah satunya dia. Jadi internet itu dibuat karena pengorbanan banyak orang sih. Jadi internet bukan dibikin karena dana pemerintah atau apa. Memang ada dana pemerintah, ada dana swasta dan sebagainya, tapi internet itu dibikin karena pengorbanan orang-orang yang dedicated untuk membangun internet. Yang paling legend adalah Jonathan Postal ini. Oke, meninggal tahun 98. Akibatnya ada Jonathan Postel Award. Oke, kebetulan saya dapat itu ya. Oke. Tapi ada Jonathan Postel Award, sekarang kita lihat dari awardnya. Ada nggak perempuan yang dapat awardnya? Jangan khawatir, ada. Oke, ini award ada. Kita turun ke bawah, ke bawah. Ini Ono, ini perempuan. Oke, jadi jangan khawatir soal perempuan laki, perempuan juga dapat, jangan khawatir lah. Ada Elizabeth, ada Kancana. Mana Kancana teh? Mana Kancana? Profesor Kancana. Nah, ini Kancana, dia juga dapat. Ini dua perempuan yang dapat. Kebetulan kalau Kancana saya teman dekat ya. Kenal baik sama dia, jadi tahu banget. Oh, ada Sylvia Sumarlin juga. Kalau di Indonesia ya ada nama Sylvia Sumarlin. Ada berapa perempuan lah. Ini Doni Bewi yang paling apal kalau nama perempuan. Bisa di itu. Oke, jadi itu ya. Nah, sekarang pertanyaan.
Sebaiknya orang teknis ambil peran aja sebagai kebijakan. Semuanya mulus wae om. Nggak. Ya, saya sudah berapa kali ternyata masalah kebijakan adalah masalah anggaran dan saya paling sebel sama kayak gituan. Jadi dan selama ini saya sering kali hidup nggak ngikut anggaran sih, jadi nggak terlalu. Oke, penemu internet, berapa orang yang terlibat menemukan internet, apakah ada ini udah mulai kejawab ya. Jadi penemu internet salah satu yang tokoh yang paling legend adalah Jonathan Postel, tapi di balik itu banyak orang-orang yang terlibat. Ada wah, udah banyak deh, banyak banget. Anda bisa ngelihat itu semua di sini sih sebenarnya, RFC Editor. Jadi internet bisa dibuat karena semuanya dibuka. Semua teknologinya dibuka, semuanya terbuka, kita bisa cloning teknologinya dan akibatnya kita bisa bikin itu semua. Contoh, kita pengen bikin web misalnya atau HTTP ya, HTTP. Oke. Kita bisa lihat teknologi HTTP seperti apa. Ini HTTP-nya yang bikin adalah Tim Berners-Lee, ada Fielding Free Stick apa tahun 96. Kalau kita baca teksnya, ini kebuka teknologinya. Terbuka dan kita bisa bikin teknologi tadi. Jadi internet bisa terjadi karena teknologinya kebuka, semuanya terbuka. Dan teknik yang sama kita lakukan waktu bikin internet di Indonesia. Semuanya dibikin terbuka, kita bikin pelatihan, tapi mindsetnya mungkin harus ditularkan ke SIK ya. Mindsetnya harus dibikin supaya semua orang semudah mungkin akses. Kalau mainnya fisik, bentuknya workshop fisik, ya ilmu akan tersebar tapi pelan banget dan terbatas banget dan mahal banget. Jadi saya usul sendiri kalau bisa bikin yang bentuknya online, apakah itu lewat web atau buku PDF segala macam atau video, itu terbukanya lebih dahsyat gitu dan efeknya akan lebih gede banget. Jadi bentuknya mainnya online seperti ini. Saya akan coba lihat pelan-pelan ya. Ini ada komentar dari DBU, ada konsep dana USO, negara narik duit operator setiap tahun untuk membangun industri 3T, ada orang teknis yang itulah mengapa orang juga diskusi supaya sama-sama saling memperkaya perspektif polisi, jangan saling anti. Ya, oke, itu bagian DBU lah. Babak ini IP server, IP server di flash disk udah di Malik sudah ready. Wah, ini ya dikasih tahu Malik sudah ngoperasin servernya yang udah di flash disk di IP public. Kelakuan. Maksud saya teh bukan IP publik. Ya servernya di copy aja biar API lokal jadi teman-teman bisa ngelihat. Ya ini udah publik ya udah nggak apa-apa. Cuman itu security-nya nggak gua ini sih. Oke, jadi Malik nanti mudah-mudahan bisa share ke teman-teman yang lain bahwa kita bisa bikin server sendiri lokal, pakai flash disk doang, pakai komputer apa aja bisa nyala sih sebenarnya, gitu ya. Jadi pakai komputer-komputer yang tapi 64 bit ya, soalnya itu apa sistem operasi yang dipakai 64 bit, bukan 32 bit, lupa gue bikin. Jadi kalau 32 bit pakai server yang abal-abal banget juga bisa. Cuman kebetulan itu saya bikinnya pakai ini. Cuman kalau Anda yang pengen bikin server sendiri itu silakan masuk ke Ono Center Wiki Internet offline. Servernya yang ada di Malik itu ada di sini sih sebenarnya, saya turun ke bawah ya. Ini ada USB flash disk, ini catatan bikinnya ada di sini semua. Bisa dibikin dan ini catatannya minta maaf, catatannya bahasanya tidak terlalu manusiawi nih, kayak gini banget sih. Oke, jadi cara bikinnya dijelasin, Anda bisa eh, baca-baca lah caranya gimana. Cara bikin wiki supaya offline juga ada di sini. Ini wikinya nanti offline, tidak perlu internet. Barangkali saya mau nunjukin. Oh, lokal di sini. Biar Malik aja yang nunjukin lah. Jadi nanti yang server offline-nya tolong diskusi sama Malik supaya bisa dilihat makainya kayak gimana. Tapi pada dasarnya dia ada e-learning. E-learning tuh kayak yang saya kasih lihat ini ya. Nih di sini. E-learning kayak gini saya kasih lihat aja lah. Salah satu kalau pengen belajar internet offline juga ada di sini nih, internet offline.
Ini ilmunya juga ada di open course itts.ac.id tentang internet offline seperti apa, ada di sini. Cuman ini nggak saya copyin ke server itu, soalnya server itu ditargetkan buat lupa yang ada di Malik buat SD atau SMP atau SMA, lupa salah satu, itu nanti bisa ada tryoutnya. Cuman saya bikin cuman tryout satu mata pelajaran aja. Cuman bang soalnya sebenarnya buat SD, SMP, SMA ada di situ semua. Harus dibikin aja. Oke, jadi bang soal ada. Kalau pengen belajar ada di sini juga materinya. Terus wiki saya udah bikin offline, caranya pakai port 8080 nanti masuk ke dalam wiki lokalnya dia. Juga ada perpustakaan digital, perpustakaannya bentuknya kira-kira bentuknya kayak gini sih, LMS Ono Center ORID/pustaka. Oke, bentuknya kayak gini. Nanti kalau kita klik ini Anda bisa download buku apa segala macam. Oke. Jadi cuma tiga itu yang ada di server itu. Saya bikinnya iseng banget, cuma sekitar setengah hari, seperempat hari lah, dari pagi sampai sekitar jam 10-an gitu, jadi selesai. Itu server iseng. Oke, silahkan aja ntar di copy, di replikasinya pakai DD. Cuman beli flash disk yang bagus, yang pengalaman saya yang bagus, ini jadi iklan banget ya. Pengalaman saya bagus, namanya SanDisk. Pakai SanDisk oke banget. Gitu. Ini dari Om Fajar, tahap selanjutnya adalah SDM. Sesudah SDM, nah balik lagi ke sini. Ini kan SDM sudah dirubah. Oke. Selanjutnya apa yang terjadi adalah kita bermain di sini, ujung-ujungnya adalah kebijakan sih. Nih saya sini ya. Saya ambil. Nih, warnanya enaknya apa? Warna merah ya. Waduh. Policy, policy atau kebijakan. Kebijakan yang lebih berpihak pada yang merubah kebijakan tadi. Jadi kalau manusia ini cukup dominan, berhasil dipinterin, ya dia akan ngasih masukan kebijakan yang baik seperti apa supaya manusia yang ada di daerah 3T segala macam bisa lebih pinter kira-kira. Jadi ujungnya kebijakan sih, policy. Cuman kalau kebijakannya tidak didrive sama orang-orang yang di lapangan banget yang menderita, jadi kebijakannya lebih berpihak pada pada operator yang tidak menderita gitu. Jadi kebijakannya bisa salah gitu, intinya mah gitu aja. Oke, ada lagi beak CF meren. Habis ya? Hmm, saya balikin dulu. Kumaha? Lanjut atau gimana? Jadi poinnya ini aja sih, poin gedenya. Kita bermain di sini. Kalau saya kalau boleh saran, jujur kita main di sini. Sebenarnya Anda sudah punya kemampuan buat main di manusia, tinggal bagaimana taktiknya supaya sebanyak mungkin manusia bisa pinter. Caranya, kalau nggak gue tulis aja caranya ya, kasih sticky note lagi. Wah, mainnya kayak sticky note aja nih, lucu ya, main sticky note. Jadi poin pertama adalah satu adalah bikin jangan e-learning ya terlalu ini ya, PDF barangkali ya, PDF. Dua, eh, e-learning boleh, jangan e-learning lah, video-video. Yang ketiga baru e-learning. Susah. Dan ini semua bisa dibikin supaya offline sih. Dan ini proses bikin manusianya jadi dahsyat banget. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Oke. Oh ini nempel di sini kali ya ke pendidikan. Ya. Nanti mudah-mudahan ini bisa dapat pengetahuan internasional dan ini Om Fajar udah takut dia. Kalau saya emang udah biasa di Depak, santai. Ini ada pertanyaan. Di level kebijakan, apa yang kita perlu advokasi pembebasan spektrum untuk internet baik mobile maupun fixed access. Gini, kalau di kebijakan cara berpikirnya gini. Kalau berapa banyak yang diuntungkan dari kebijakan tadi, gitu. Kalau rakyat nggak bisa, tidak bisa bikin 4G sendiri, tidak bisa bikin 5G sendiri, jangan pernah berharap pemerintah akan bikin kebijakan yang berpihak pada rakyat tadi. Jadi taktiknya harus bikin sebanyak mungkin supaya rakyat bisa bikin 4G 5G sendiri dalam bentuk eksperimen, dalam bentuk
trial di desa segala macam, nanti ini bisa jadi masukan supaya kebijakannya dirubah supaya ada spektrum untuk rakyat di desa. Bagaimana caranya? Itu kerjaannya DBU pada masa lalu. Kita bisa masuk ke sini. Sorry, bukan. Jadi waktu itu Pak siapa? Eh, Siapa namanya? RA Rudiantara bikin aturan buat eksperimen. Jadi kita bisa eksperimen berdasarkan peraturannya Pak Rudiantara sih. Apakah pilihan ya, jadi ntar DBO aja yang share ya aturannya gimana. Saya harus nyari soalnya. Apakah pilihan teknologinya hanya 4G, 5G aja? Jujur, kalau saya suruh milih, saya nggak akan milih 4G sama 5G sih sebenarnya. Karena 4G, 5G itu terlalu mahal. Kalau kita cuman buat jaringan yang fix, ngapain gue pakai 4G, 5G? Saya akan pakai WiFi yang kecepatannya lebih tinggi dan lebih murah. Gitu. 4G, 5G itu mahal dan kecepatannya di bawahnya yang fix wireless. Oke. Nih, kalau lihat bentar. Saya masukin kalau nggak masuk sini ya. Air Max misalnya. Ini Air Ubiquiti. Air Max Ubiquiti. Parah lu. Shopping. Oke. Ini makhluk ini kecepatannya bangsanya sekitar bisa sampai berapa ratus megabps nih. Ini udah AC, kecepatannya bisa sampai 1 Gbps nih. Ini harganya ngaco banget. Ini harganya yang ini aja dah. Harganya 1, sekian juta lah, 700.000. Kagak ada BTS 4G 5G yang harganya segini, nggak ada. Jadi kalau saya akan milih-milih peralatan yang seperti ini buat jarak jauh maupun buat nyebarin ke daerah-daerah karena murah dan kecepatannya tinggi banget. Jadi saya akan cenderung ke alat-alat ini. Frekuensi yang kita butuhin sebetulnya udah bebas semua, 2,4, 5,8 free semua sih sebenarnya. Jadi kalau dengan kondisi keuangan yang ada, saya akan lebih milih ke sini daripada 4G 5G sih sebenarnya. Gitu. 4G 5G satu BTS-nya paling murah aja sekitar tadi alatnya sekitar $1.000 ya, sekitar 20 jutaan alatnya buat bikinnya. Kita butuh ampli, kita butuh duplexer, butuh antena segala macam. Jatuh-jatuhnya bisa 50 sampai 100 juta doang. Dengan ekivalen radio yang ini 1,3 juta. Jadi 1,3 juta di WiFi ekivalen dengan sekitar 50 sampai 100 juta di 4G 5G. Dan 5G juga punya masalah, handphone yang bisa 5G sedikit. Kebanyakan iPhone sih. Kalau yang lain lebih dikit pilihannya dan handphonenya itu handphone mahal-mahal. Jadi kalau saya suruh milih, saya akan lebih ke 4G daripada 5G. Kalau saya suruh milih lagi, saya mending ke WiFi daripada 4G 5G. Kira-kira gitu pilihannya. Beres ya. Ada lagi komentar, pertanyaan? Jadi kalau boleh saran sih, gue akan lari sini dan saya akan lebih lari ke fiber optik. Gitu. Orangnya ada di depan Anda, namanya Malik. Malik bisa diculik, bisa dikelek-ketek, bisa dibungkus. Begitu. Beres ya. Ini kayaknya beres nih urusannya udah aman. Sejarah jadi urusannya jadi lebih ke arah teknologi, teknologi policy sih sebenarnya ujung-ujungnya. Bukan sejarah ini, sebenarnya ini teknologi policy sama strategi gerakan seperti apa, kira-kira kayak gitu. Dah, aman, beres. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada siapa tadi? Lupa gue. Ya, makasih Pak. Ya, ya yang nggak jauh-jauh balik lagi ke kebijakan lagi ya Pak. Nah, ini sebenarnya masih ada waktunya Pak. Oh, ini ada pertanyaan nih. Ini masih banyak pertanyaan terus juga menerima sesi curhat kah Pak Ono? Curhat. Karena Oh, ini dari SIK wilayah kan kita ada yang oh, datang konset oh. di Bali itu ada dari 10 wilayah ya Pak. Boleh aja sih, nggak masalah. Ini ada pertanyaan dari Om Gustaf. Ya pokoknya kalau ada apa-apa silakan tulis, silakan teriak. Ini ada pertanyaan. Apa yang perlu kita antisipasi untuk melawan monopoli teknologi? Yang tadi balik deui eta mah. Cuman ini doang sih. Perang tuh urusannya cuma gini doang. Power, duit, manusia, pengakuan. Dah, itu aja. Mereka juga akan main seperti ini sih. Mereka akan main power, duit, manusia, pengakuan. Sama. Nah, tinggal kuatan yang mana gitu. Kalau revolusi yang ada di Mesir dan lain-lain kan
people power kelihatan banget. Kalau kita bisa memintarkan banyak orang, kita punya kekuatan people power bisa gede. Ini power kekuasaan duit pada dasarnya juga manusia juga di belakangnya bisa kalah sama people power yang kecil-kecil gitu. Kira-kira itu aja sih bermain di sini. Jadi kuncinya kalau saya suruh milih, saya akan lebih kuncinya lebih ke pendidikan empowerment, dan pendidikan empowerment itu kan kelihatannya kayak baik banget gitu. Your work uh, your work quite a lot on affordable and frugal technology. What, according to you, can localization of technology play marking in making rural connectivity affordable and cost effective? So localization can example of localization is this one, the Walkbolik Wajan. This is example of localization Wajan and parabolic antenna. This is the example antenna, and this particular antenna is still being used even today. Wajan parabolic like this. Oke, langsung aja lah wajan bolik. So this is the particular antenna I mentioned. The cost is only like 125,000 rupiah, which is like $10. This is 200 something, which is $20, and then this is $20. So around $10 to $20 cost. And this particular technology is still being used even today. So many people are still using this particular technology. This technology is about what? 15 years old now. So it's quite long time, and people build, modify, localize the technology and use it until today. This is one example. The other example we are using is this one, RT-RW. RT-RW is neighborhood in Indonesia, and we call it RT-RW net. So people actually selling equipment for neighborhood network. Okay, this one is 4 million rupiah, which is 400 US dollar. This one use fiber optic. They sell it for 200 million rupiah, which is 200, yeah, couple hundred US dollar. So people are actually selling these things. Okay, you can tell from the prices. Okay, so people selling it, and they actually modifying the internationally international network standard into local Indonesian standard to make it more cost effective. So yes, it's being done, and it play a major role in Indonesia, especially in community network. Okay. Okay, this is the Doni is posting the local, what's that, experimental uh, act, so people can do experimental thing, can do experiment, and they can build thing experimentally. All they need to do is submit proposal to the Ministry of ICT, and then they can build based on that. It's free. Indonesia kan mulai pindah ke TV digital. Ini ada pertanyaan dari ini, Indonesia kan pindah ke TV digital. Apa bisa setting STB untuk akses internet? Bisa. Gampang banget sih. Oke. To be honest, TV digital kita lebih cenderung untuk pakai YouTube dan teman-temannya sih daripada TV digital versinya yang di Kominfo sih sebenarnya. Sekarang pertanyaannya STB untuk router atau apa untuk Linux gitu ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang mengubah, ini minta maaf buat pelat merah. Tuh ini kan. Cara install Linux Arbian di STB bekas. Jadi STB banyak diformat ulang supaya jadi router lokal sih. Jadi kalau pertanyaannya kayak gitu, apakah bisa setting STB untuk akses internet? Gampang, settingnya diformat aja, ganti sistem operasinya, selesai masalah. Jadi STB-STB-nya diformat sih. Buat Malik, saya ada 2 STB nih di rumah, bisa diformat nggak gitu? Lagi nggak ada waktu. Kalau nggak ada waktu minta tolong sama Malik.
Nih, ada Arbian murah malah dijual coba coba. STB-nya udah diformat pakai Arduino apa-apa dalamnya. Jadi banyak sekarang udah pada dagangnya kayak gitu. Kalau karena STB-nya udah diformat ya udah kita mau pakai apa aja bisa sih sebenarnya. Gitu. Jadi STB-nya bukan buat TV digital lagi, buat suka-suka, buat apa aja bebas. Wah ini lebih parah lagi, parah yang ini. STB mining rig. Parah ini STB-nya buat mining cryptocurrency lagi gila lu, kacau. Dijual 1,6 juta, parah. Parah, parah, parah banget. Parah banget. Oke, orang Bandung, ini kelakuan emang orang Bandung, parah. Ya, keren, keren, keren. Oke, ada lagi pertanyaan? Aman? Aman. Mungkin ada peserta onsite yang mau on mic mungkin Pak, Oh gitu. ya, sok silahkan lah. Oh, diberi waktu on mic. Onsite on mic. Jackson. Ya, keterima cek sound. Teja langsung aja ya. Saya Bang Mihram, Ya, Pak dari Polewali Mandar. wish, Sulawesi. Sebenarnya pengen sekali banyak mau bertanya ini. Lebih Sok, baik dia ke Jakarta kayaknya. satu-satu nanyanya santai. Ya, ya. Yang pertama adalah tentu bahas tentang spektrum sih Pak. Nah Ah, ini, nah solusi yang paling cerdas sih kita bermain setelah transisi dari TV analog ke digital buat teman-teman di desa yang menjadi lokus pengembangan SIK kami, ya tentu mencarikan solusi untuk percepatan itu. Jadi udah benar sih kita ngumpul-ngumpulin video-video dan lain sebagainya itu sudah kita miliki, hmm? bahkan ngambil juga dari punyanya Bapak, tapi kemungkinan itu enggak terbentur enggak dengan regulasi apa kata spektrum apalah bacara-bacara seperti itu saya kurang paham juga Pak. Mohon pencerahan. Kalau kita pakai 2,4 sama 5,8 sih kita bebas merdeka. Itu udah Wah, free. ini saya mengungkapkan ini karena beberapa bulan lalu yang teman-teman bermain di 2,4 di daerah kami itu malah Hmm. dapat sweeping Pak. Dapat apa? Dapat sweeping dari lokal monitornya dan lain sebagainya. Oh, jadi kisahnya gini. Waktu kita bebasin 2,4 kita lupa ngebebasin izin ISP. Jadi taktiknya gini sih sebenarnya. Oke. Yang jadi masalah bukan 2,4-nya. Yang jadi masalah adalah kalau kita ngasih akses ISP, internet. Kita harus punya lisensi ISP. Kalau kita tidak ngasih akses internet, hanya jaringan lokal, sebetulnya lisensi ISP tidak dibutuhkan. Itu sebenarnya. Kalau kepaksa juga, kepaksa kita pakai teknik kadal. Kalau pengen ngasih internet juga ya. Jadi kita jadi subnya ISP, subnya provider mana gitu yang mau jadi yang mau ngerangkul kita. Ada beberapa provider yang bersedia sih, gitu. Kayak Mas Malik itu ya Pak ya. Iya temannya Malik, boleh lah. Malik bisa dikilik-kitik lah, bagian gitu-gituan lah. Mohon izin berkenan kalau begitu Pak langsung ke Mas Malik aja. Malik mau nggak lu, Lik? Dadang juga ada, banyak lah gituan mah. Itu semua urusannya pertemanan semua kok. Cuman kalau mau aman jangan sambungin ke internet dulu. Kalau mau aman sih. Jadi mereka juga nggak ada alasan. Itu kan hanya terjadi kalau kita nyambungin ke internet. Kalau lokal sih nggak apa-apa sih sebenarnya nggak ada internetnya. Kan bukan yang kan izinnya lisensinya adalah internet service provider, bukan intranet service provider. Kalau kita ngasih aksesnya intranet bukan ISP gitu. Logikanya. Kecuali balai monitoringnya rada blow on gitu aja sih. Siap Pak, siap. Nanti rekaman ini saya minta ke TICA juga biar menjadi dasar kami ke Balmon. Ah, betul. Kalau nggak kagok jangan Balmon sekalian menteri lah. Oh iya siap. Itu ada temennya menteri kok di sebelah situ, tenang aja. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Sama-sama. Sehat selalu Bapak. Makasih. Oke, ada lagi yang lain? Itu kayaknya ada ayam bunyi. Ya di sini Pak. Ayah dek, kumaha? Seru.
Gimana yang di Bali ada lagi? Bali aman? Mumpung ada Pak Ono nih, boleh konsultasi. Kalau ada apa-apa, saya kasih ini dulu ya, email saya. Saya posting ITTSACID, Twitter, Ono W Purbo. Kalau mau kuliah ada open course itts.ac.id. Ini free sih. Open course ITTS ACD free, silahkan diakses. Ilmunya ada di situ, termasuk buat ilmu internet offline ada di situ, bisa diakses. Kalau pengen kopi perpustakaan, silahkan diakses juga perpustakaannya. Bisa dikopi, kirim hard disk, bisa dikopi. Tadi di flash disknya Malik itu ada buku-buku SMP sama SMA kalau nggak salah di situ. Bisa jadi bahan lah. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya sama teknis karena sudah dititipkan kepada Kang Malik, bisa langsung ke Kang Malik aja ya Pak ya. Iya, biar Malik tambah kurus, kasihan ya. Kang Malik ada tanggapan? Oke, nanti mungkin link-link yang tadi kayak email Pak Ono kayak gitu nanti izin share di grup ya Pak ya. Oh siap, ini ada yang nitip adiknya sudah lulus open course ambil cyber security. Oh ya udah keren dong. Oh ada Om Jo. Ya Om Jo, gue lagi. Ya sorry nggak kesebut. Ada makhluk yang lebih sakti lagi tuh, dewa satu lagi tuh. Oke, dari Om Doni nih, Om Doni udah open cam mungkin mau tadi menanggapi soal kebijakannya kah? Tiba-tiba enggak. Langsung. Om Doni langsung nggak jadi. Oke, kalau gitu, kalau misalkan tidak ada yang dibahas lagi, tadi semua sumber yang Bapak tunjukin itu semuanya apa open source ya, Pak? Open source, iyalah bisa di copy maksudnya. Ya, maksudnya jadi bisa diakses siapapun, Ya, tidak bayar itu, dan silahkan dimanfaatkan untuk perkembangan internet komunitas ke ya. depan. Dari Polewali mau nanya lagi nggak itu teh? Udah pegang mikrofon? Teman-teman di Polewali yang lagi online juga, ayo silakan bertanya. Oh gitu. Ada yang online, Babe? Oh ada yang online, oh Mani Gayas ya. Jessica Polewali kumpul di sana semua. Wah siap. Aman, aman. Oh aman. Ilmunya tingkat dewa. Oke, siap kalau kayak gitu. Nah, mungkin dari Pak Ono ada ini Pak pesan-pesan gitu untuk ini teman-teman yang lagi mulai bergiat sebagai pegiat internet komunitas di wilayahnya masing-masing. Cara berpikirnya sederhana aja deh. Kita bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia yang mungkin negaranya nggak terlalu kaya, punya masalah banyak. Ini mendorong kita jadi kreatif. Itu harus disyukuri loh, jangan komplain. Itu harus disyukuri kita tinggal di Indonesia yang kayak gitu. Akibatnya apa yang terjadi? Coba jadi cara berpikirnya harus berubah dikit ya. Bayangkan, emang yang bisa bikin antena wajan orang Amerika? Kagak, orang Indonesia. Emang orang Eropa? Kagak, orang Indonesia. Emang yang bisa bikin internet orang Amerika? Kagak, orang Indonesia. Bukan orang Eropa, bukan orang Jepang, bukan orang negara maju, tapi justru orang Indonesia yang hidupnya susah. Dan orang yang hidup susah kan, coba sekarang pertanyaan sederhananya, di dunia banyakkan orang yang hidupnya susah atau hidupnya enak? Pasti jawabnya sederhana, sebagian besar orang di dunia pasti hidupnya susah. Hanya segelintir manusia di dunia yang hidupnya enak, kayak orang Amerika, orang Eropa tuh nggak banyak. Sebagian besar justru susah kayak Indonesia. Lu jalan aja ke Afrika, pasti hidupnya susah. Jalan aja ke Amerika Selatan, hidupnya nggak seenak Amerika Utara lah. Oke, konsekuensinya apa? Kalau kita bisa bikin sesuatu solusi buat bangsa Indonesia yang hidupnya susah, pasti solusi ini akan cocok juga untuk Afrika,
untuk Amerika Selatan, untuk Nepal, Bhutan, untuk bangsa-bangsa yang hidupnya susah. Solusi yang dibikin sama negara yang kaya biasanya nggak terlalu cocok buat orang yang negaranya miskin. Solusi negara kaya biasanya cocok buat orang kaya sama negara kaya. Jadi cocoknya buat orang kaya di Indonesia gitu. Tapi kalau kita masuk ke dunia yang susah, dan kita bisa bikin solusi, solusi itu pasti cocok buat semua orang yang susah-susah ini. Jadi jangan berkecil hati kita hidupnya susah. Justru kita harus bersyukur kita hidupnya susah, karena dengan itu kita harus kreatif dan kita muncul ide-ide yang dahsyat tadi. Nah, tugas kita semua adalah kita harus mengangkat ide dahsyat ini supaya bisa kita tularkan ke negara-negara lain yang membutuhkan ide tadi. Pada saat itu terjadi, bangsa ini bisa menjadi panutan dari banyak bangsa di dunia. Gitu ceritanya. Mudah-mudahan ini disadari oleh para pemimpin di Republik ini. Sayangnya pemimpin ini seringkali berpikirannya jadi berpikiran terbalik gitu. Nggak usah gua terusin, ntar gua jadi berabe urusan gue. Lagi Om terakhir. Mohon izin ya. Sok, Oh, mangga. enggak, sok. Jadi begini, kita memang susah. Wilayah timur itu keberadaan kita memang orang-orang susah, yang penting kesediaannya ada. Nah, kita berkeinginan besar untuk membangun jaringan di daerah-daerah terpencil, maksudnya di pulau-pulau. Kan harga bandwidth-nya itu mahal sekali, Om. Iya. Apakah ada solusi yang lain? Tidak. Gitu. Jangan sampai kita punya masyarakat di situ hanya 500, pengen kita punya keinginan yang sangat besar karena ada berbagai potensi yang bisa dikembangkan di situ, tapi kenyataan ketika kita tarik jaringan, bandwidth-nya nggak mampu untuk kita beli. Apalagi kan ya kita Oke. masih dari situ. Boleh kasih koordinat pulaunya di mana? Kita langsung uji nyali lah. Ya, sabar ya, saya lihat di Pulau Manipa, coba kan. Oke, kita akan uji nyali ya. Pulaunya masuk Google Map dulu ya, Maps. Ya. Pulau Manipa. Manipa. Oke. Ini Pulau Manipa. Ya, betul. Oke, bentar. Gue harus dapetin koordinat. Coba saya akan cari desanya ya. Ini Pulau Manipa, desanya kayaknya, bentar. Ini saya zoom in biar saya bisa dapat desanya. Ini kayaknya daerah sini desa ya. Ya, daerah situ desa, ke bawah juga desaan di situ. Ya. Yang gede mana? Di situ yang di Pulau Tuban itu depannya semua desa. Yang ini ya? Ini ya? Ya, itu semua Oke. desa sampai ke sebelah, gesek ke sebelah kanan lagi. Oh, ini ya. Kiri. Oh, kiri, salah. Ya, sorry. Oh, yang ini. Oh, ini gede banget nih. Banyak gitu desa. Ini, oke. Saya akan pura-pura aja ya. Saya akan ambil misalnya titik yang ini kayaknya kecil nih, yang kecil yang sini. Ini gede kayaknya ya. Saya ambil yang gedenya dulu ya. Saya di sini saya ambil koordinat nih. Saya ambil koordinatnya. Sekarang saya akan masuk ke sini. Saya akan pindah ke lokasinya Pulau Manipa nih. Oke, saya akan start simple bridge link. Oke. Ya, oke. Ini kita punya sambungan, tapi ini saya akan pindahin satu lagi ke Pulau Manipa sebetulnya. Jadi ini tadi saya masuk website namanya linkui.com. Saya ulang, LINK, linkui.com. Oke. Saya pindahin koordinatnya sekarang ke Pulau Manipa. Oke. Dan sekarang saya zoom out. Oke. Saya pengen tahu lokasinya ada di mana sih sebenarnya. Saya nggak tahu juga. Oh, di NTT toh ya? Oh, oke, di NTT. Di Maluku, Om, di Maluku. Oh, ini Maluku ya? Ya. Oh iya, Ambon. Goblok gue. Oke. Internet yang paling dekat di mana? Di situ. Paling dekatnya Ada di Pulau Buru. Pulau itu Buru pas- ada. Oke. Ya. Saya cari koordinat di Pulau Buru ya. Di Kota Namlea. Mana? Oh, ini. Ya, betul. Bukan Wah. di sebelah Namlea, Namlea. Oh, Namlea sini ya. Ya, itu Jadi pusat kota kabupaten. di sini ada internet. Oke, saya ini ambil titik sembarang, harusnya nggak boleh sembarang ya. Harusnya betul-betul di towernya kita ambil lokasinya. Jadi saya akan pindahin yang di sini ke Pulau Buru ini. Kelihatan di sini sambungannya warna merah, berarti nggak ada sambungan. Oke.
Sekarang saya akan zoom in. Kita harus pindahin, ini ketabrak gunung rupanya di sini. Nabrak gunung. Jadi ini gunungnya. Jadi kita harus mengatasi gunung tadi di sini. Jadi caranya nggak susah sih sebenarnya. Bentar, ini saya cari mana yang buat zoom. Oh, ini dia zoomnya. Ada di sebelah kanan saya. Oke. Jadi gunung ini bikin masalah. Jadi saya pindahin dulu nih radionya ke titik ini ya. Oke, ini udah mulai bagus sambungannya. Warnanya udah biru. Kecepatannya cuma 657 Mbps. Oke, cuman alatnya mahal ini Airfiber 5X HD itu mahal. Coba kita lihat Airfiber 5X HD harganya itu kita shopping ya. Harganya sekitar 15 jutaan. Kalau Anda punya duit 15 juta, silahkan aja. Cuman saya kan nggak punya duit seperti itu. Jadi saya akan pakai Air Max. Salah lagi. Ubiquiti. Alah, Air Max. Air Max. Oke. Jadi saya akan pakai Air Max harganya, kok ini masih 5 juta ya? Atau Nano Beam. Ada yang murah nggak? Saya lagi cari barang yang murah sih sebenarnya. Nih, ini harganya udah 1, sekian juta ya. Jadi harganya udah mulai seharga handphone. Oke, kita akan ganti alatnya. Bentar, mana dia? Ini. Tapi ini titiknya di sini, nanti kita harus bikin sambungan dari sini ke sini lagi sih. Jadi kita butuh 2 sambungan ya. Oke. Nah, ini kita akan ganti ini. Sorry. Saya manual. Saya ganti jadi ini base. Saya ganti Nano Beam. Bisa dapat nggak? Ini dia. Salah. Reset. Nano. Nggak mau sih. Ini harus diganti. Kok nggak mau dia? Oh. Bentar. Ini nggak mau keganti nih soalnya nih. Kenapa tidak mau ganti ya? Sorry. Oh, di sini aja harus ganti di sini kali ya. Oh, oke. Saya harus sorry, ini chatnya jadi bikin kacau banget. Oke. Sekarang ini saya akan ganti jadi Nano Beam. Nah, ini dia. Nano Beam. Oke. Ini pakai yang kayak ginian. Cuman linknya terlalu jauh buat Nano Beam, tapi bisa nyampe, tapi link terlalu jauh. Jadi ternyata jaraknya terlalu jauh, 47 km, makanya Nano Beam nggak dapat. Jadi paling coba saya lihat pakai Airfiber, Power Beam bisa nggak Power Beam? Oh, Power Beam masih dapat. Oke, Power Beam masih agak lebih mahal daripada Nano Beam, mungkin sekitar 2 juta 3 juta perak. Kita bisa punya sambungan hampir 50 km, kecepatannya 100 Mbps. Nanti kita perlu bikin sambungan lagi dari sini. Dari sini kita sambung lagi ke sini. Kita bikin lagi sambungan ke sini. Nih udah bisa nyambung nih sekarang. Jadi kita buat ngatasin tadi gunungnya, kita bikin 2 sambungan dari kota ini naik dulu gunung, nanti tembak lagi ke Pulau Buru. Jadi kira-kira tekniknya kayak gini doang sih sebenarnya cara-caranya. Gitu. Tapi ini tadi kecepatannya tinggi banget nih, 1 Gbps yang deket ini, tapi yang jarak jauh cuma 100 Mbps. Jadi kita bisa dapat kecepatannya oke banget sih. Jadi Anda bisa bikin internet sendiri sih sebenarnya kayak ginian. Barangnya harganya sekitar 3 juta, yang jujur yang akan mahal bukan radionya, yang mahal towernya. Gitu. Towernya sih anak-anak kalau di Jakarta masih murah harganya, sekitar 1,5 juta 5 meter. Gitu. Pakai triangle. Kira-kira kayak gitu sih. Mudah-mudahan kebayang tekniknya. Kejawab nggak tuh tadi? Aman. Aman ya. Nanti kita follow up lewat Om Malik di sini. Nah, ya siap. Biar Malik tambah kurus aja. Oke, siap. Ada lagi? Sebelum Ada. Oh, ada. Oke. Dari Sumba. Dari Sumba, oke silahkan. Pada saat itu, cerita bagaimanakah jaringan internet hingga ada di Indonesia dan bagaimana cara
masyarakat bisa beradaptasi dengan jaringan internet. Tentang cerita, kan ada sejarah tentang jaringan internet. Enggak, sorry, pertanyaannya bisa diulang maksudnya gimana? Saya nggak dapat. Pada saat itu, waktu adanya jaringan internet, Ya. bagaimana carakah, cerita apakah yang Pelan-pelan aja. Jadi waktu internet pertama kali dibuat, ini saya lagi mencoba menerjemahkan pertanyaannya ya. Jadi waktu internet pertama kali dibuat, terus bagaimana caranya supaya orang-orang bisa pakai internet? Apakah seperti itu pertanyaannya atau bagaimana caranya supaya internet bisa tumbuh atau kayak gitu nggak pertanyaannya? ya kepada masyarakat atau kota? Bagaimana masyarakat itu sampai mau pakai internet tadi? Kira-kira kayak gitu Ya, ya? ya. eh jadi ada beberapa jenis masyarakat ternyata. Masyarakat beda-beda kemauannya. Jadi kita-kita yang orang teknik, kita biasanya seneng supaya antar orang teknik, antar orang-orang yang suka ngoprek, kita pengen supaya kita bisa nyambung antar orang yang suka ngutak-ngatik ngoprek tadi. Jadi caranya kita ajarin teman-teman yang lain. Cara nyambungnya kayak gini doh. Nah, saya akan share sedikit lah kisah itu. Jadi kita masuk ke wiki saya, terus masukin kata kuncinya RT/RW.net. Oke, masuk RT/RW.net, ini dia. Tahun 896 istilah RT/RW.net pertama kali digunakan oleh para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Jadi di antara kita saling nyambung satu sama lain, udah gitu kita mikir, ini namanya apa ya? Udah aja kasih nama RT/RW.net. Kalau yang gedenya namanya internet, tapi yang lokal-lokal RT/RW.net, udah gitu kita kenalin satu sama lain RT/RW.net. Di kos-kosan mahasiswa UMM Malang tadi, pakai walkie-talkie disambungin antar kos-kosan. Tapi filosofi di balik itu adalah mereka saling kenalin satu sama lain. Kira-kira kayak gitu sih intinya adalah seperti itu. Kita pengen orang-orang yang suka nyolder, orang-orang yang suka bikin internet saling berkomunikasi satu sama lain. Setelah internetnya mulai dibikin, kita pengen supaya orang-orang masyarakat biasa bisa bentar lagi. Masyarakat biasa bisa pakai juga. Kemudian timbullah yang namanya warnet. Jadi ada dua teknologi. Warnet, kata warung internet adalah kata yang dikembangkan para aktivis internet Indonesia tahun 97-98. Jadi supaya orang-orang tidak usah membuat internet sendiri, kita buatkan warnet. Waktu itu kita berantem antara dua istilah, warin dengan warnet. Oke. Yang konsisten mendukung Warin adalah almarhum Pak Lendi Widyayana. Ini orangnya udah meninggal sih, ini Pak Lendi nih. Tapi keren banget dia. Dia yang menginisiasi internet di Malang. Oke. Ini kenangan buat Pak Lendi dari Didin yang nulis, jadi bisa dibaca perjuangannya dia seperti apa, bisa dibaca di sini. Oke, Lendi keren banget. Udah gitu saya termasuk yang kayaknya supaya warung internet tadi bisa nempel di masyarakat Indonesia, kasih nama warnet aja, jangan warin. Makanya saya nulisnya warnet selalu. Akibatnya orang-orang kenalnya warnet. Jadi ada dua sisi. Satu adalah orang yang bikin internet, keluar istilah RT/RW.net. Satu lagi adalah bagaimana caranya supaya masyarakat bisa make, keluarnya warnet. Nah, warnet ini yang pada akhirnya jujur warnet balik modalnya waktu awal tahun 90-an itu warnet balik modal sekitar bulan. 1-2 bulan balik modal, 1-2 bulan balik modal. Jadi makanya warnet tumbuh banget. Supaya warnet itu tumbuh, operator warnet mau tidak mau harus ngajarin pengguna internet. Jadi prosesnya minterin orang supaya orang mau pakai internet. Soalnya kalau orang nggak pakai internet, warnetnya nggak bisa hidup. Soalnya warnetnya hidup karena orang bayar akses internet tadi. Misalnya sejam Rp3.000, sejam Rp5.000 mereka bayar, akhirnya warnetnya hidup, akhirnya warnet balik modal. Dalam proses itu mereka minterin orang. Jadi selalu prosesnya minterin orang sih. Jadi ada dua proses, satu RT/RW.net, satu warnet itu gitu.
Tuh, ini cerita awalnya warnet bisa dibaca-baca di sini sih. Gitu. Ada asosiasi warnet, cuman juga ada sweeping warnet juga, jangan khawatir. Ada kisah-kisah gelapnya, ada kelamnya juga ada sih, jangan khawatir, bagian dari proses lah, silahkan dibaca-baca. Oke, mudah-mudahan bisa kebayang. Ya, silakan. Setanggap sedikit, Pak. Ya, silakan. Apakah ada tantangan dari masyarakat? Tantangan. Tantangan terutama masalah pornografi sih. Jadi masalah pornografi, judi dan sebagainya, jadi banyak yang anti. Akhirnya aktivis warnet bikin cara blokir internet. Sorry bentar. Saya coba. Oke. Jadi waktu blokir internet yang teknologinya sekarang dipakai sama Kominfo, awalnya adalah dipakai sama DNS Nawala. Jadi ini aktivis warnet semua. Aktivis warnet ini ngembangin teknologi bagaimana ngeblokir situs-situs porno yang turun ke warnet. Akhirnya teknik yang sama dipakai sama Kominfo buat blokir situs porno hari ini. Kira-kira gitu sih. Jadi tantangannya terutama pornografi segala macam sih. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Oke, baik. Karena waktunya udah mau habis juga. Mungkin tadi apa ya, nggak cukup nyediain internetnya aja, tapi juga harus ada dibarengin sama literasi digital gitu-gitunya juga ya Pak ya. Minterin orang lah. Dan Nyediain tadi internet lebih gampang, minterin orang lebih susah. ngeyel ya Pak. Oke, nah tadi prinsipnya juga the power of kepepet gitu. The power of kepepet. Ya. Kepepet nggak punya duit, kepepet nggak punya apa-apa, jadi kreatif. Bagus malahan. Oke, baik semuanya. Nah, mungkin buat peserta yang online juga jangan lupa untuk isi absensinya. Udah ada di kolom chat. Dan sekali lagi Pak Ono, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di sesi ini. Sama-sama. Jangan kapok-kapoknya Pak. Siap. buat lebih banyak sharing lagi. Sehat selalu. Teman-teman yang lain juga semoga masih tetap semangat. Masih ada 3 hari ke depan. Rise Camp di Bali. Gitu. Nah, besok mereka mau jalan-jalan nih Pak. Ilah, enak banget hidupnya. Jadi Pak pada ya. Kayaknya happy tuh pada orang Polewali paling happy tuh kayaknya. Oke, siap kalau gitu semuanya hatur nuhun Pak Ono. Terima kasih juga buat teman-teman yang di Bali, teman-teman yang udah hadir secara onsite, secara online juga.